Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Suristio, pemirsa. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa hari ini. Berdasarkan jadwal persidangan yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PN Jaksel, keduanya akan menjalani sidang di ruang utama Umar Senoaji pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Ketua Tim Penasihat Hukum Ricky Rizal, Erman Umar, membenarkan kliennya akan menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada hari ini. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama pelaku lain yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama dengan jurnalis MJN Marcelino Tumundo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, selamat pagi. Kami konfirmasi sampai dengan saat ini apakah terdakwa Ricky dan Kuat telah tiba di pengadilan dan bagaimana persiapan keduanya? Marvin, terkonfirmasi untuk kedua terdakwa baik Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka akan menghadiri langsung ruang persidangan untuk mengikuti agenda hari ini, yakni diperiksa sebagai terdakwa. Kalau kita lihat di dalam ruang persidangan saat ini yang sudah duduk di kursi penasihat hukum adalah tim penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf, sehingga diperkirakan nanti persidangan ini akan dimulai dengan meminta keterangan dari Kuat Ma'ruf terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan dengan permintaan keterangan dari terdakwa Ricky Rizal. Terkait dengan persiapan, ini tentunya masih terus dilakukan. Kalau merunut pada jadwal persidangan, sedianya digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi kita akan nantikan bersama dimulainya persidangan ini menunggu dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan juga pihak Majelis Hakim untuk membuka sidang hari ini. Dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, untuk sidang hari ini juga akan digelar secara terbuka, baik untuk para pengunjung sidang yang datang langsung maupun yang dapat menyaksikan melalui sejumlah kanal streaming. Dan hari ini tentu ada banyak sekali poin-poin yang dapat didalami, terutama dari pihak Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum yang dapat mengajukan pertanyaan kepada kedua terdakwa baik Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal. Marvin. Terkait dengan apa yang akan didalami, kiranya apa yang akan didalami dalam persidangan kali ini? Kalau seputar apa saja yang akan didalami, ini tentunya sangat berkaitan dengan apa-apa saja poin yang sudah dirumuskan oleh jaksa dalam dakwaan yang sudah dibacakan dari bulan Oktober tahun lalu, kemudian juga fakta-fakta persidangan. Tetapi yang paling utama tentu untuk bisa membuktikan apakah betul kedua terdakwa, baik itu Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal ini melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan pasal 340 atau subsidiar 338 dan juga pasal 55 KUHP soal turut serta melakukan pembunuhan. Kalau kita melihat dalam fakta persidangan ataupun dalam surat dakwaan, ada beberapa peran yang sempat dilakukan atau dituduhkan kepada kedua terdakwa. Misalnya saja kalau kita lihat kejadian di rumah Magelang, kedua terdakwa ini ada di sana, baik itu Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal. Bahkan Kuat Ma'ruf sempat disebutkan dalam persidangan ini, ia berada di rumah Magelang ketika Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh pihak Brigadir Yosua. Dan kemudian menurut keterangan dari saksi lain, salah satunya adalah dari saksi Richard Eliezer, disebutkan Kuat Ma'ruf ini sempat mengejar Brigadir Yosua sambil membawa pisau di rumah Magelang. Lalu peristiwa di Magelang juga setidaknya ini turut ada dari pihak Ricky Rizal yang berada di sana. Meskipun dia tidak melihat secara langsung apa yang terjadi terhadap Putri Chandrawati, tetapi salah satu peran yang dilakukan oleh Ricky Rizal, ia sempat mengaku mengambil senjata milik Brigadir Yosua dari dalam kamar ajudan di rumah Magelang itu. Dan ia mengaku mengambil senjata Yosua ini karena atas inisiatifnya melihat Brigadir Yosua ini sempat melakukan atau sempat ada cekcok antara Yosua dengan pihak Kuat Ma'ruf. Lalu juga ada peran-peran lainnya yang turut menyeret kedua terdakwa ini. Misalnya adalah ketika Ricky Rizal menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Apa sebetulnya yang membuat Ricky Rizal ini bisa menolak, sementara kalau kita bandingkan dengan terdakwa Richard Eliezer yang berada di bawah tekanan dan juga
tidak dapat menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Lalu juga ada fakta terkait dengan keberadaan dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang turut berada di rumah dinas Verdi Sambo atau di rumah Duren 3 ketika penembakan terhadap Brigadir Yosua terjadi. Kalau menurut pengakuan dari kedua terdakwa ketika mereka memberi keterangan sebagai saksi, mereka mengaku tidak melihat sama sekali Verdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kesaksian seperti dari Richard Eliezer, Richard sangat yakin bahwa seharusnya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga dapat melihat perbuatan dari Verdi Sambo ketika di rumah dinasnya itu menembak Brigadir Yosua. Dan ketika kemarin juga dilakukan proses cek TKP di TKP rumah dinas Polri Duren 3 ini, juga di situ disebutkan ada keterangan misalnya dari kuasa hukum Richard bahwa posisi dari para terdakwa ini khususnya Kuat, Ricky, Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo bersama dengan korban Yosua sangat berdekatan atau berada di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo itu, sehingga menurut keterangan dari Richard Eliezer tidak mungkin kalau kedua terdakwa yang bersidang hari ini tidak melihat perbuatan dari Verdi Sambo. Ini menjadi poin yang juga cukup menarik untuk bisa didalami dalam persidangan hari ini. Selain itu juga kalau pasca terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua, kita ketahui dalam dakwaan jaksa disebutkan untuk Kuat dan Ricky juga menerima atau dijanjikan menerima uang senilai 500 juta rupiah untuk masing-masing yang dijanjikan oleh pihak Verdi Sambo. Terkait dengan hal tersebut tentu kita akan nantikan apa saja keterangan dari pihak terdakwa yang akan didalami hari ini, karena mereka dikenakan atau didakwakan pasal-pasal yang sama, yakni pembunuhan berencana, subsidiar pasal pembunuhan ataupun pasal penyertaan. Dan kalau kita melihat dalam beberapa persidangan terakhir ketika para terdakwa mendapat kesempatan untuk mendatangkan ahli yang meringankan, ada banyak sekali ahli yang diminta atau digali keterangannya terkait untuk membuktikan apakah kedua terdakwa ini bisa memenuhi pasal atau delik turut serta dalam pasal KUHP tersebut. Karena mereka turut berada di TKP tetapi bisa dikatakan mereka bukanlah pelaku utama, sehingga ini yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika nanti menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa. Marvin. Marcel, terkait dengan perpanjangan masa penahanan para terdakwa, apakah sudah bisa dipastikan statusnya dan sampai kapan perpanjangan berlaku ini? Sudah bisa dipastikan, Marvin, bahwa pada hari Jumat pekan lalu pihak pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan bahwa permohonan untuk perpanjangan tahanan para terdakwa kasus pembunuhan berencana ini sudah disetujui oleh pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejatinya masa tahanan dari Verdi Sambo dan keempat terdakwa lainnya ini berakhir pada tanggal 8 Januari atau berakhir kemarin, dan kalau tidak diperpanjang maka otomatis mereka bebas demi hukum. Tetapi karena sudah dilakukan pengajuan masa perpanjangan tahanan karena proses persidangan ini juga belum berakhir, dan pengajuan perpanjangan masa penahanan ini juga sudah disetujui, sehingga dalam 30 hari ke depan mereka tetap ditahan untuk keperluan persidangan atau tepatnya sampai dengan tanggal 6 Februari 2023. Pihak majelis hakim sebetulnya punya 2 kali kesempatan untuk memperpanjang masa tahanan para terdakwa yang sudah digunakan ini sekali sampai tanggal 6 Februari nanti. Apabila proses persidangan belum sampai ketok palu vonis, maka bisa diperpanjang 1 kali lagi selama 30 hari ke depannya atau sampai sekitar bulan Maret 2023 mendatang. Kita harapkan tentunya proses persidangan dapat berjalan dengan lancar, cepat, tetapi juga tepat. Dari pihak majelis hakim ini bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan mereka yang cermat dari sejumlah fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan. Marvin. Baik Marcel, terima kasih untuk informasi Anda. Sementara kami akan nantikan informasi terkini dari persidangan. Terima kasih.